Ya, itu dia beberapa sorotan kami, tapi jika Anda menyaksikan Sapa Indonesia Siang dari awal, sudah ada tarian tradisional dari adik-adik SMP Lab School yang sudah mengharumkan nama baik. Ada banyak tarian dalam festival tari tradisional internasional di Spanyol. Dan mereka menang. Jadi ada SMP Lab School Cibubur yang memenangi lomba itu. Kita lihat dulu profilnya. Lenggak-lenggok para penari yang merupakan siswa SMP Lab School Cibubur ini berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional folklore dance yang diselenggarakan di sejumlah negara di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Mereka berhasil mengungguli penari-penari dari negara-negara raksasa folklore dunia. Mereka berhasil memukau tim juri setelah membawakan komposisi tari tradisional khas Nusantara dari Betawi dan Kalimantan, serta 2 tarian tradisional Aceh yang digubah khusus oleh tangan-tangan terampil dari art director Doni Yosinda dan Chili dari Sanggar Gentari Gita Khatulistiwa. Namanya kan kendalanya tuh anak-anak kan baru dari peningkatan dari SD mau ke dewasa SMP itu agak sulit itu sih pola pendekatan dulu sih sebenarnya ke anak-anak seperti ini. Pola pendekatan, setelah pendekatan kita juga ngatur anak-anaknya juga enak karena kan mereka lagi senang-senangnya, lagi rame-ramenya kan agak susah diatur. Tapi kalau kita udah deket ke mereka, apapun yang kita ucapin akan lebih gampang untuk anak-anaknya gitu sih. Perjuangan mereka tidak berhenti sampai di sini, tetapi saat ini mereka sedang mempersiapkan untuk kejuaraan selanjutnya agar kembali menorehkan prestasi dalam sebuah tarian. Saiful Akbar, Betap, Kompas TV, Jakarta. Dan sang kepala sekolah bersama satu perwakilan yang juga berangkat ke Spanyol sudah bersama kita. Terima kasih Pak. Nanti kita akan melihat tampil lagi ya kalian ya. Ya. Nah, tapi Pak Usodin, ceritakan kepada kami bagaimana anak-anak ini akhirnya muncul di Spanyol terus tiba-tiba menang. Ya, jadi anak-anak ini bersemangat untuk mengikuti lomba di Spanyol karena mereka punya pengalaman menjadi juara. Sebelumnya di Turki tahun 2012 menjadi juara ketiga setelah Rusia dan Georgia. Kemudian di tahun 2014-nya, 2 tahun kemudian, itu menang juga di Rusia, di Saint Petersburg. Oh hebat sekali. Jadi ini ya penghargaan yang kemudian didapatkan. Ini penghargaan sebagai juara umum kemarin di Spanyol. Dan ini ada diplomanya, piagam penghargaannya, dan hanya pemenang terbaik lah yang mendapat seperti ini. Oh, tunggu. Ini ekskul dan apakah perwakilan ada seleksi di Indonesianya dulu atau langsung daftar ke organisasi tari di dunianya atau gimana prosesnya? Iya, jadi ini ekskul di SMP Lab School Cibubur yang memang peminatnya sangat banyak. Ada 94 siswa yang ikut. Tari tradisional? Iya. Wow. Jadi kalau dari jumlahnya 674 ada 15% yang mengikuti tari tradisional ini. Dan salah satunya adalah Kayla. Kayla ini. Ya. Jadi Kayla pakai baju untuk tari apa ini? Ini untuk tari Betawi, judulnya Lenggang-Langgak. Yang juga ditampilkan waktu di Spanyol. Iya, betul. Gimana dong ceritakan pengalaman kalian, deg-degannya gimana, persiapannya berapa lama? Kalau untuk persiapan kita ada 2,5 bulan untuk 4 tarian. Ada Gantaralak dari Kalimantan, Lenggang-Langgak Betawi, dan Pukat dan Ratu Jaro. Dari Aceh. Itu dari Aceh. Tunggu 2,5 bulan sambil belajar juga pastinya ya? Iya. Ini saya pegangin deh. Coba lenggak-lenggok itu kayak apa tarinya? Lenggang-Langgak itu lebih ke daerah Betawi? Iya, Bukan, Betawi. daerah bawah. Oh, daerah bawah. Saya langsung Coba daerah kayak apa bawah. satu gerakan? Lebih centil ya. Apa iya, ya? iya, Lenggak-lenggak iya, itu iya, iya. tentang cerita-cerita apa itu? Ya, tentang anak yang beranjak remaja yang masih malu-malu gitu. Makanya itu lebih ceria. Pak Iya, Kepala di sini. Sekolah, bagaimana caranya meningkatkan kemauan anak-anak? Kan gini, anak zaman sekarang, aduh tari tradisional, Maunya modern maunya aja modern deh. dan lain-lain. Gimana, apakah pihak sekolahnya juga ikut mensosialisasikan ini atau gimana caranya? Ya, jadi ada momen untuk mengenalkan ekskul yang ada di sekolah, yaitu melalui expo ekstrakurikuler. Disitulah kita tampilkan tari-tarian yang sudah berhasil baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan di situ anak-anak bisa melihat, oh ternyata dengan melalui tari tradisional dia selain bisa mengenal budayanya, dia juga bisa mengenal lebih jauh, yaitu dengan berkompetisi di tingkat internasional. Nice. Kamu kenapa gabung tari tradisional, Kayla? Karena emang dari kecil sukanya tari tradisional dan emang tari tradisional itu menarik banget. Jadi? Apalagi dari Indonesia ini. Total ada berapa tarian yang sudah Kayla bisa?
Kalau dari kecil udah banyak sih ya. Kalau di lab school ini aku udah bisa 3 tarian. Daniar bisa berapa tarian? Dulu jujur, saya waktu Jujur. SMP pernah ikutan tari tradisional juga, tari kebiar. Nah kalau kalian apa? Aku pernah lenggang nyai dari Lenggang Betawi. Nyai, Betawi juga ya. Terus Rato Jaro atau Saman. Terus ini lenggang langgak sama satu lagi. Apa itu? Cokek. Cokek Dari itu? Betawi. Oh, Wow. jadi semua rata-rata dari Betawi. Kalau saya cuma Iya. tahu dari Bekasi, ronggeng glantek ya, karena saya datangnya dari Bekasi, jadi harus itu maksimalkan. Di sana, waktu di Spanyol, di Turki dan lain-lain, siapa lawan terberat kalian? Dan gini, ketika menghadapi mereka itu sempat ada perasaan, aduh, kayaknya kita sulit, atau justru percaya diri dengan tarian Indonesia. Kalau untuk di Spanyol ini lawan terberat kita Israel. Kenapa? Karena itu powerful banget ya dance-nya. Dan dia juga nggak bawain folklore, dia bawain hip hop. Oh, Bukankah Iya. ini festival, festival. lomba tari tradisional ya? Enggak, ini festival dancing. Oke. Jadi Dan- banyak kategori, ada hip hop, street dance, dan lain-lain. Kita sih tetap percaya diri aja karena budaya kita kan beda dari yang lain. Betul. Jadi mungkin orang-orang luar pada tertarik gitu ya ngelihat budaya kita. Mungkin nari sambil duduk, terus kostumnya yang mewah ini Iya. gitu kan. Jadi ya percaya diri aja. Pernah ada cerita-cerita gak sih dari peserta-peserta lain? Kan ada 11 negara nih yang bergabung. Iya, betul. Yang komentar soal tari yang kalian bawakan di sana. Ada dari Afrika, Aha. dia seneng banget ngeliat kita. Jadi kayak kita satu hotel, dia ngeliatin kita latihan mulu dan dia bilang amazing, amazing gitu. You're amazing, you guys are hebat. amazing. Oke, di depan kita nih, Anda juga sulit untuk melihatnya, itu lagi bersiap-siap mereka untuk tampil. Pak, terakhir, apa yang menjadi motivasi dari anak-anak ini saat belajar tarian tradisional? Tentu bukan tentang keluar negerinya, Ya, ya. tapi apa yang diterapkan oleh pihak sekolah supaya mereka mencintai tarian tradisional? Ya, pertama kami di sekolah SMP Lab School Cibubur punya moto The Truly Indonesian School. The truly Indonesian Indonesian school. Sekolah Indonesia yang sebenarnya. Sehingga kami membuat atmosfer sekolah itu ya sekolah sebenarnya dengan mengutamakan budaya-budaya nasional, dan kelas-kelas kami juga namanya kelas provinsi. Ada kelas Gorontalo, ada kelas Sumatera, ada kelas Jawa Barat dan seterusnya. Dan anak-anak menghias kelasnya sesuai dengan tema provinsi masing-masing. Wow, dengan motivasi supaya mereka mencintai Iya, lebih cinta budaya-budaya di dengan budaya Indonesia. Indonesia dan negaranya.